Dan sepanjang tahun ini kami melihat angka kekerasan terhadap anak itu meningkat. Terus sekarang masalahnya adalah anak-anak yang didorong ke jalan oleh keluarganya. Untuk para orang tua, tolong dibimbing anaknya, dipenuhi keempat haknya tadi. Karena kalau bukan anak-anak kita, siapa lagi yang akan meneruskan kehidupan di dunia ini? Adalah jalanan bukanlah tempat yang aman untuk seorang anak, dan itu semua bermula dari orang tua dan dari rumah mereka sendiri. Jadi anak-anak yang korban eksploitasi, korban penelantaran, kekerasan, kami punya Children Crisis Center, tempat di mana anak-anak yang butuh tempat tinggal aman. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Dream House. Aku Kamala Dewi Najwi. Dan aku Randitya Fitra Huda. Kita berdua di sini akan menjadi host selama podcast kali ini. Nah, di podcast ini kami akan berbincang mengenai isu anak, orang tua, dan isu-isu sosial yang terkait yang saat ini menjadi persoalan penting di tengah kehidupan bermasyarakat kita, dan ini penting sekali untuk kita taruh perhatian. Serta kita juga bakal bahas kilas balik perjalanan Dream House selama 2025 serta pencapaiannya di tahun ini. Betul sekali. Untuk itu, aku dan Kamala telah menghadirkan founder dari Dream House, yakni Bapak Semi selaku foundernya. Boleh tepuk tangan? Halo Bapak, selamat pagi. Selamat pagi, baik, terima kasih. Oke, nah senang sekali kita bisa berbincang langsung dengan founder Dream House atau Yayasan Rumah Impian Indonesia, dan diharapkan perbincangan kita kali ini tidak hanya menjadi ruang pembelajaran, tapi juga bisa menjadi ruang harapan dan ruang refleksi bagi yayasan ini sendiri untuk berkembang ke depannya lagi. Nah, untuk mengawali Pak, boleh Pak Semi perkenalkan dikit tentang diri Pak Semi. Nanti dilanjut dengan background latar belakang gimana sih berdirinya Dream House ini. Siap. Ya, nama saya Semi. Saya mendirikan Dream House tahun 2006 di Yogyakarta. Waktu itu kami mulai dengan kegelisahan karena melihat di Jogja waktu itu banyak sekali anak-anak di jalan. Anak-anak bukan hanya mereka ngamen minta di jalan, tapi mereka praktis tidur di jalan. Dan dari situ kemudian Dream House dimulai dengan membuka rumah untuk tempat tinggal anak-anak. Jadi idenya waktu itu hanya sederhana, saya menyewa rumah di Jativarjo untuk anak-anak yang tidur di jalan itu jangan tidur di jalan. Jadi mereka bisa tidur malam di rumah. Jadi dibukanya sore hari, lalu paginya saya tutup lagi karena nggak mau jadi makan. Nah awalnya dari situ anak-anak saya hanya nggak mau anak-anak tidur di jalan, tapi kemudian lewat interaksi dengan anak-anak di jalan waktu itu banyak sekali, dan kami menemukan masalah-masalah, dan masalah utamanya adalah anak-anak ini memilih hidup di jalan karena merasa nggak punya pilihan lain. Dan karena itu kami menyebut diri Dream House, tempat di mana anak-anak itu bisa bermimpi lagi. Dan kami menyediakan diri untuk memfasilitasi anak-anak untuk meraih impian-impiannya. Itu awal mulanya Dream House dimulai. Itu tadi kalau nggak salah di tahun 2006, betul Pak? Iya. Tapi saya baca di website Dream House, teman-teman nggak bisa cek sendiri, nanti website Dream House nanti kita sediakan di link ya di bawah. Kalau nggak salah di website itu dikatakan walaupun berdirinya pada tahun 2006, tetapi aktivitas atau kegiatan bertemu anak-anak tanda kutip marginal ini sudah jauh dilakukan sebelum 2000. Ya, jadi saya pindah Jogja 2003, dan waktu itu anak-anak di jalan banyak sekali, dan saya pikir harus lakukan sesuatu. Dan waktu itu di Jogja, puji Tuhannya itu banyak ruang publik untuk olahraga. Jadi UNY, UGM belum seperti sekarang. Lapangan-lapangan itu masih terbuka untuk umum. Jadi kalau saya suka sepak bola, karena itu hampir kalau mau main bola tiap hari bisa dulu di Jogja. Kita datang aja, yang penting datang berdua. Langsung gabung yang lagi main. Dan saya melihat ini kesempatan untuk
mengajak anak-anak jalanan waktu itu. Jadi kegiatannya awalnya anak-anak jalanan diajak main bola. Ada teman-teman juga kemudian buka sanggar belajar di Gondolayu. Setiap sore ke malam mereka sewa satu ruangan kecil di situ. Tapi ya dari situ interaksi awal bagaimana melihat persoalan-persoalan. Tapi lewat main bola itu sebenarnya jadi banyak tahu bahwa mereka tidur di jalan, tahu bahwa mereka tinggalkan rumah, nggak tinggal dengan orang tua lagi. Itu awal interaksi itu, sehingga kemudian 2006 pas ada uang sedikit, saya pikir ya kita coba aja deh mulai dengan sediakan rumah untuk anak-anak bisa tidur. Ya, berarti ini bisa dibilang interaksinya dengan cara yang fun ya Pak, pendekatannya untuk mendengar cerita dan melihat masalah itu dengan cara mengajak anak-anak bermain, mendekati secara perlahan, seperti itu ya Pak. Seperti itu, jadi biasanya ceritanya masak, lalu kita bawa makanan, lalu main bola, habis main bola makan bersama sambil ngobrol-ngobrol ya. Pada awal mulanya hingga sampai sekarang Dream House sudah cukup punya struktur yang jelas ya Pak. Ada beberapa divisi, layanan, dan bahkan di website juga udah tertera bagaimana cara masyarakat sekitar kalau misalkan berminat untuk menjadi mitra, betul ya Pak? Iya. Oke, sebelum masuk jauh ke sana, saya pengen tanya dulu Pak, untuk Dream House ini tadi kan udah sempat disinggung sama rekan saya bahwa sebenarnya pendekatannya itu PAN ya Pak. Nah untuk itu saya masuk ke recap kegiatan atau program yang dijalankan Dream House selama 1 tahun terakhir Pak. Iya, baik. Jadi Dream House itu sekarang Dream House itu Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. LKSA ya. LKSA dan kami LKSA MPK. MPK. Jadi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Jadi dari awal mulanya untuk anak jalanan, kemudian setelah berjalannya waktu, kami mendalami persoalan-persoalan yang ada, dan sekarang ini kami fokus ke anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Jadi anak-anak yang korban eksploitasi, korban penelantaran, kekerasan. Kami punya Children Crisis Center, tempat di mana anak-anak yang butuh tempat tinggal aman, itu mereka bisa tinggal di situ. Jadi Shelter gitu. ya seperti shelter, safe home untuk anak-anak. Jadi konsepnya kami bikin model crisis center, dan sehingga anak yang masuk ke situ benar-benar anak yang membutuhkan, lewat proses assessment dan case social conference seperti itu, anak-anak masuk ke situ. Jadi 2 tahun terakhir ini, 2023 sejak 2023 sampai sekarang ini kita fokus benar-benar ke situ. Dan sepanjang tahun ini kami melihat angka kekerasan terhadap anak itu meningkat. Banyak kasus-kasus kekerasan terhadap anak, kekerasan verbal, fisik, bahkan seksual itu meningkat banyak. Sehingga Dream House banyak bergerak di situ. Kita membuat kampanye-kampanye untuk perlindungan anak dengan berbasis komunitas. Jadi komunitas-komunitas di mana ada banyak anak yang berisiko, itu kami ajak untuk workshop, dan kami melakukan edukasi dan juga penguatan keluarga supaya kasus-kasus itu bisa dikurangi. Dan kasus-kasus yang terjadi, kami punya pekerja sosial yang bekerja keras untuk mendampingi sehingga bisa terselesaikan, didapatkan solusi yang terbaik. Jadi kalau recap sepanjang 2025, fokus kami di itu, bagaimana mengedukasi tentang perlindungan anak dan menyediakan ruang aman bagi anak, baik itu di keluarga, komunitas, maupun di sekolah. Berarti ini kayak melakukan dengan anak, tapi dengar-dengar dengan orang tuanya juga ya Pak, parenting untuk Iya. tua. Ya, karena masalah sejak awal Dream House dimulai itu, waktu awal kami mulai, anak-anak jalanan. Jadi anak-anak tinggalkan rumah, hidup di jalan. Kalau sekarang masalahnya adalah anak-anak yang didorong ke jalan oleh keluarganya. Miris ya Pak. Iya, itu sangat menyedihkan. Sehingga persoalannya justru terletak di keluarga. Ada anak yang bahkan dengan sengaja tidak disekolahkan oleh keluarganya. Sehingga kami beraktivitas banyak dengan keluarga, tapi masuknya tetap lewat anak.
Karena kalau kita langsung dengan keluarga lebih rumit ya, lebih rumit pendekatannya. Jadi seperti itu. Balik lagi ke tadi Pak tentang yang membangun kesadaran bla karena sekarang justru dari parentingnya ya Pak. Saya lihat di website kalau nggak salah ada yang cukup baru dari recap kegiatan Repost itu, yaitu ada yang kolaborasi ya Pak sama BK3S. Itu bisa diceritakan nggak Pak yang bareng Badan Koordinasi Kegiatan Desa? Kalau dengan BK3S itu kolaborasi karena saya pengurus BK3S. Nanti Bapak sekaligus Iya, iya. Sudah lama Pak. Jadi BK3S itu lembaga independen yang mendampingi dinas sosial, didirikan oleh pemerintah dan undang-undang, dan pengurusnya itu dilantik dengan SK Gubernur. Nah, jadi kami masa berlaku kepengurusannya 5 tahun. Periodenya 5 tahun. Dari 5 tahun di Jogja itu ketuanya GKR Hemas. Jadi saya masuk jadi pengurus dari 2023. Sudah 2 tahun. Iya, jadi seperti itu. Dan karena ada dalam kepengurusan, maka ada acara-acara yang bisa disinergikan, ya kita gabungkan. Ya mungkin ya Pak. Dan menarik soalnya dilihat di website cukup rame campaign yang baru-baru ini dilakukan sama Dreamhouse. Tapi saya masuk ke salah satu layanan yang lain, saya tertarik juga di bagian education center ya Pak. Di education center itu, kalau nggak salah ada yang di Jogja ya Pak, di satu kota Jogja itu udah tersebar 10 education center, betul ya Pak? Iya. Nah itu boleh disebutkan apa daerahnya? Oke, ya. Jadi kalau sekarang yang aktif tuh 5 sebenarnya. 10 itu dalam maksimal kita pernah paling banyak itu di 10. Itu ada di setiap kabupaten dan kota. Jadi di kota Jogja, Sleman, Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul itu ada semua. Jadi education center itu sebenarnya intervensi ke komunitas. Seperti yang tadi saya bilang, karena persoalannya di keluarga, kita mau mendekati komunitasnya, mendekati keluarganya, tapi kita mulai dengan membuat aktivitas dengan anak. Seolah-olah ada sanggar, kayak model sanggar belajar, tapi aktivitasnya fun learning, tapi ada kemudian pekerja sosial dan relawan yang mendampingi anak keluarga. Seperti itu. Nah, dari beberapa kegiatan Pak yang mana fokusnya turun ke lapangan untuk anak-anak ya Pak, Ya. ada tidak Pak kegiatan yang di tahun ini paling menonjol dan berkesan bagi Bapak sebagai founder? Semuanya harus berkesan ya. Semuanya berkesan karena yang saya terkesan itu adalah sekarang tahun ini kami cukup senang karena kami melihat banyak orang tua mulai sadar tentang perlindungan anak, tentang hak-hak anaknya, sehingga di komunitas-komunitas yang kami dampingi itu sudah mulai muncul, kami sebut champion, sudah mulai muncul champion dari karangan dari keluarga-keluarga. Itu adalah keluarga-keluarga yang sudah sadar tentang hak anak dan perlindungan anak, sehingga mereka bisa berbicara kepada keluarga-keluarga yang lain. Jadi salah satu target kami, setiap kali kami mendampingi sebuah komunitas adalah kami memunculkan champion atau agen perubahan dari komunitas itu sendiri. Sehingga dari komunitas itu sendiri, kalau sudah muncul champion di komunitas itu, ketika ada masalah di komunitas itu, harus lewat kami, tapi mereka bisa menangani atau melakukan pendampingan awal atau bahkan asesmen awal, lalu kemudian diteruskan ke kami. Dan yang berkesan bagi saya itu adalah tahun ini sudah mulai muncul champion-champion itu, dan itu sangat membantu pekerjaan kami. Dan juga yang satu lagi adalah kami mulai sekarang itu mengkampanyekan soal perlindungan anak ke sekolah-sekolah juga. Jadi kami mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Provinsi, kami bisa pergi ke SMA-SMA di seluruh Jogja untuk kampanye tentang perundungan, tentang bullying. Itu memang ironinya sampai saat ini terutama di sekolah ya Pak, itu paling banyak terjadi. Nah, kira-kira bagaimana sih Pak caranya ketika mendatangi sekolah itu untuk penyuluhan? Mungkin kan butuh pendekatan juga ya Pak, untuk remaja mungkin beda, untuk anak yang masih sekolah dasar mungkin beda, itu kira-kira seperti apa Pak? Di sekolah kami fokusnya ke SMA, jadi kami datang ke SMA dan kami
mengajukan isu ini ke Dinas Pendidikan, dan kami mendapat rekomendasi resmi dari Dinas Pendidikan DIY. Jadi Dinas Pendidikan bersurat dulu ke sekolah-sekolah, lalu kemudian kami datang, kami mau membantu untuk advokasi, edukasi anak-anak sekolah tentang persoalan bullying, apa yang harus dilakukan, bagaimana menolong teman yang terkena bully, dan sekolah-sekolah menyambut baik. Mereka senang, apalagi karena gratis. Seperti itu, kami melakukannya tanpa meminta biaya dari sekolah. Jadi kemarin kami sudah mulai di satu sekolah di Jogja untuk apa istilahnya launching perdananya, dan sambutannya luar biasa. 150 anak hadir dan mereka responnya juga baik. Dan tahun depan harapan kami bisa lebih masif melakukan kampanye untuk anti bullying ini. Amin Pak, semoga. Ya. Saya menarik Pak, sebenarnya kan isu anak ini sudah dari dulu ya Pak, dari concern masyarakat. Cuman kalau misalkan Pak Semi boleh bicara lebih leluasa, sebenarnya kalau misalkan isu perlindungan anak, ya apa, hak anak yang sering dieksploitasi atau yang sering tidak didapatkan itu kan ada 4 ya Pak. Ralat kalau saya salah, ada di hak kelangsungan hidup, hak tumbuh kembang, perlindungan, dan juga hak berpartisipasi. Nah itu kan sebenarnya udah diakui hampir seluruh negara kan ya Pak, di konvensi PBB. Nah di Indonesia kenapa sih Pak 4 hak anak ini tuh menjadi sangat riskan? Maksudnya banyak anak-anak yang tidak mendapatkan keempat haknya itu. Menurut Pak Semi itu faktor yang paling kuat itu dari mana Pak? Pertama edukasi ya, karena 4 hak dasar anak itu kalau kita tanya ke masyarakat belum banyak yang tahu. Betul. Nah karena itu juga apa yang kami lakukan ketika kami di Education Center, di komunitas itu, kami memperkenalkan tentang 4 hak dasar anak. Dan kemudian ada penjabarannya. Hak hidup itu apa, hak tumbuh kembang itu apa, hak partisipasi itu apa, perlindungan itu apa. Dan ini harusnya kalau misalnya pemerintah mau membuat kampanye tentang ramah anak, mulai dari sini dulu. Mulai mengkampanyekan dengan masif tentang hak dasar anak. Karena banyak orang tua juga belum paham dari dasarnya ya hak Pak. dasarnya itu apa. Betul. Anak membantu orang tua bekerja itu nggak apa-apa, tapi jangan sampai anak membantu orang tua bekerja kemudian haknya sendiri tidak terpenuhi. Seperti itu. Dan pemerintah pun sama, masyarakat juga sama. Ketika kita lihat ada anak-anak yang minta-minta di jalan, apakah kita memberi, kita kasihan lalu kita menolong, itu justru tidak menolong, karena itu akan membuat mereka tetap di jalan. Nyaman seperti itu Tetap di jalan. Dan hal mendasar seperti ini yang saya kira mungkin perlu lebih dikampanyekan, disosialisasikan, sehingga masyarakat benar-benar punya pemahaman yang sama tentang hak-hak dasar ini. Karena itu juga, jadi Dream House ini teman-teman bukan hanya fokus ke anak-anak, ternyata karena punya strategi yang tadi, yang bahwasannya untuk menghilangkan atau ya harapannya sampai hilang ya isu anak ini, maksudnya supaya anak-anak di Indonesia haknya semuanya terpenuhi. Salah satu caranya itu ternyata Dream House juga mempunyai kampung dampingan, betul ya Pak? Iya. Jadi di kampung rentan ya namanya ya Pak? Iya. Kalau boleh di kampung rentan itu seperti apa sebenarnya? Oke, jadi yang tadi saya bilang Education Center itu adalah kampung-kampung yang komunitas-komunitas yang kita dampingi untuk memberi edukasi tentang perlindungan anak, tentang hak anak dan perlindungan anak. Jadi di catatan saya itu kita di Sleman itu ada di Tulukan, Cebongan, Sidomulyo, 3 kampung. Kemudian di Bantul ada di Wonocatur, Tulukan, Cebongan, Sidomulyo, Kalasan, Ngemplak, itu Sleman. Bantul, Wonocatur, Panembahan. Di kota ada Jugoyudan, Pekangan, Taman Siswa. Kalau di Gunung Kidul kita pernah mendampingi di Sumoyo, Kapernawan Patuk. Lalu di Kulon Progo itu ada di Desa Terembangan. Nah di kampung-kampung ini, komunitas-komunitas ini, seperti tadi saya bilang, kita memberi edukasi dan penyadaran tentang hak anak dan perlindungan anak sampai muncul champion. Ketika sudah muncul champion, dan championnya itu bisa membantu, kita bahkan ada beberapa kampung yang sudah selesai, sudah dianggap lulus. Gitu.
dan juga memang sejujurnya tergantung budget. Kalau terlalu banyak kampung ya budgetnya lebih Budgetnya besar. juga lebih Apalagi besar. kalau di Gunung Kidul Kulon Progo itu kan perjalanan ke sana Transportasi aja ya, Pak. transportasinya Iya. juga, aksesnya. Gitu. Oke, berarti nah tadi dalam menjalankan program-program terutama dampingannya kan ada banyak ya Pak, ada dampingan kepada anak, dampingan kepada orang tua, dan dampingan ke kampung-kampung rentan juga. Nah kira-kira dalam menjalankan itu Bapak dan tim yayasan memiliki tantangan seperti apa Pak, mungkin dari segi eksternal dan juga internal? Ya, dari segi internal tentu di resources, ya, budget. budget. Kalau dari segi eksternal itu penolakan bisa terjadi ketika kita lihat satu komunitas itu banyak anak yang rentan. Iya, Belum tentu mereka bisa mau terima. betul. Ada yang dianggap sebagai sesuatu yang memalukan kalau misalnya kita sebut ada banyak anak-anak yang dieksploitasi di situ, dan juga ada daerah-daerah yang awalnya menolak. Jadi tantangan eksternalnya seperti itu. Bagaimana kita bisa menyadarkan komunitas itu untuk berkolaborasi, karena kami nggak bisa masuk ke satu komunitas kalau komunitasnya menolak. Betul. Kita nggak punya wewenang untuk memaksakan. Kita bisa dibantu oleh pemerintah dalam arti rekomendasi atau backup secara hukum, tapi kita nggak mau seperti itu. Kita mau benar-benar program-program Dreamhouse itu membangun kesadaran, sehingga ketika mereka sendiri sadar, hasilnya akan jauh lebih baik. Nah itu tantangan eksternalnya. Karena itu pendekatan Rumah Impian itu pendekatan seorang teman. Kita kemana-mana, kita bukan orang yang punya banyak duit atau kita penegak hukum, tapi kita teman. Kita datang dan kasih tahu, Pak, Bu, ada masalah ini. Kalau mau kami bantu untuk selesaikan sama-sama. Di jalanan pun sama, kami masih punya divisi yang bekerja di jalan. Jadi yang mengunjungi tempat-tempat di mana ada anak yang ditemukan dieksploitasi. Oke. Nah, ketika kami pergi ke jalan itu, kami sebagai teman duduk di situ, ngobrol, menemukan masalah. Jadi tantangan eksternalnya itu adalah bagaimana menghadapi penolakan atau resistensi itu. Tapi ya syukurnya sudah hampir 20 tahun kita bisa mengatasi itu dengan pendekatan sebagai teman. Pendekatan sebagai teman berarti solusinya, Ya. betul. Sebenarnya tadi ada yang mau saya tanyakan, cuman sempat kejawab dari pertanyaan sebelumnya, yaitu terkadang ada penolakan ya Pak. Nah sebenarnya pertanyaan yang tadinya mau saya ajukan adalah, ini kan di Dreamhouse ini ada beberapa anak dampingan juga, orang tua yang ikut, bahkan kampung rentan tadi. Nah itu sebenarnya prosedurnya seperti apa sih Pak, kalau boleh tahu? Apakah memang dari anak-anak yang dieksploitasi ini yang datang kepada Dreamhouse, atau justru Dreamhouse yang mencari dalam tanda kutip, atau seperti apa? Ya nggak pernah mereka yang datang. Kalau nunggu mereka datang, nggak akan datang. Jadi selalu kami yang mencari. Kami punya divisi street contact namanya, itu divisi outreach. Dan juga kami menerima laporan dari masyarakat atau lembaga lain. Lembaga lain yang melakukan referral. Tolong dong, ini ada yang bisa, karena ini bidang kami diminta tolong untuk lakukan pendampingan seperti itu. Nah itu kan kalau yang kasusnya untuk anak ya Pak, tapi kalau untuk yang kampung rentan tadi, pernah ada penolakan yang bisa diceritakan nggak Pak? Maksudnya bentuknya seperti apa gitu, karena apa kampung ini menolak pada akhirnya? Kalau sampai kemudian menolak total nggak ada. Awalnya mungkin agak gimana gitu ya, agak keras. Tapi setelah tahu apa yang kami mau lakukan, tujuannya, mengerti tujuannya, kemudian mau. Seperti itu. Berarti tetap yang paling utama itu pendekatannya dengan komunikasi yang lebih akrab lagi apa, jadi bukan Ini hubungannya yang profesional, tapi kita anggap sebagai teman. Oke. Nah, setelah fakta di lapangan ini dapat terbukti kalau dengan cara pendekatan seperti itu lebih berhasil. Saya masuk ke salah satu divisi Pak yang tadi kan sempat disinggung sebenarnya ya Pak, yang CCC itu, yang Crisis Center itu, CCC itu. Nah itu sebenarnya pada awalnya gimana sih Pak sampai terbentuknya divisi itu? Karena kalau dilihat dari semua divisi, ini menurut pandangan saya pribadi Pak, koreksi kalau salah, divisi itu yang lumayan terkesan agak rumit ya Pak kerjaannya, maksudnya dibandingkan dengan divisi lain. Iya, jadi CCC, Children Crisis Center itu adalah fasilitas untuk menolong anak-anak yang memang
dalam kondisi yang sangat membutuhkan pertolongan. Nah, Jadi kami beda dengan panti asuhan. Kalau panti asuhan kan ada bagaimana anak masuk ke situ, setiap panti punya kebijakan. Tapi kalau kami spesifik anak korban eksploitasi, anak korban penelantaran, yang kalau dia tinggal di kampungnya sendiri, di lingkungannya sendiri, dia terancam. tidak aman. Tidak aman. Nah, kami menyediakan dua rumah untuk cowok satu dan cewek satu. Anak-anak itu bisa tinggal di situ, dipulihkan hak-haknya, dipulihkan traumanya, mereka kembali ke sekolah, dan kami berikan bantuan untuk trauma healing. Lalu sambil kami mendekati keluarganya, kalau misalnya keluarganya pulih, anaknya bisa kembali ke keluarganya. Kalau misalnya kondisinya begitu buruk, anaknya kami bantu sampai mereka selesai SMA. Selesai SMA, nanti kalau dia mau kuliah, kami carikan beasiswa, tapi dia nggak tinggal lagi di CCC. Seperti itu. Oke teman-teman, kita pinjam diksi dari Pak Semi tadi ya, champion. Nah itu kan tadi yang champion itu pembahasan di Kampung Renta. Sekarang kita alihkan ke yang CCC ini, di mana ada anak yang dampingan, yang ketika mereka udah champion, Pak, tadi sempat disinggung sebenarnya ada yang pulang lagi ke keluarganya. Tapi untuk kasus anak yang ditelantarkan, Pak, mohon maaf, itu ketika mereka sudah champion, mereka biasanya seperti apa, Pak? Jadi generasi pertama yang di Children Guidance Center itu yang sudah lulus semua, dan 3 dari mereka staff di sini. Oh, Jadi staff finance kami itu dulu dampingan di CCC, staff admin juga, lalu salah satu dream mentor yang mendampingi di Education Center itu juga dulu dampingan, dulu anak jalanan. Lalu ada yang sekarang kerja di kapal pesiar, jadi koki. Ada 2 yang kerja di hotel bintang 4 di Tugu. Kami punya MOU dengan Hyatt, Hotel Hyatt di Jogja. Kalau anak-anak kami yang bekerja di bidang perhotelan, yang sekolah di bidang perhotelan mau magang, Hyatt pasti terima. Jadi anak-anak dari yang di crisis center itu, kami bukan hanya menolong mereka kembali ke sekolah, tapi kami petakan masalahnya, potensi. Kami berikan tes MBTI. Oh, TMBT. Semua, bahkan bukan cuma yang di CCC, semua dampingan rumah impian di semua kampung itu kami investasi cukup banyak uang untuk semua dikasih MBTI, sehingga kami tahu potensi-potensi mereka. Salah satu hak berpartisipasi itu bentuknya. Iya. Nah, anak menentukan sendiri pilihan. Betul, dan karena itu kami nggak punya program general, misalnya ada khusus apa gitu, enggak. Tapi Tidak. kami anak ini suka masak, kami bantu dampingi untuk dia talentnya, potensinya dimaksimalkan. Anak ini suka hitung-hitungan, kan, seperti itu. Jadi makanya financial officer kami itu sangat luar biasa, karena memang dari remaja kami temukan passionnya di hitung-hitungan. Terus yang koki di hotel sekarang di Tugu itu, hotel terbesar di Tugu itu, suka sekali masak dan passionnya di situ. Mereka bisa menghadapi, karena kalau dunia kitchen di hotel itu stressful banget ternyata. Mereka cerita kalau waktu baru-baru malam itu dilempar panci. Waduh. Dan tapi sekarang malah mereka bisa menikmati, dan itu passion. Jadi Passionnya. itu yang kami lakukan untuk anak-anak CCC. Pertama kami tanya, mimpimu apa? Mimpinya apa? Kami punya impian. Lalu kemudian kami berikan tes, temukan potensinya, lalu kami fasilitasi. Sambil dengan pendampingan kami memberi semangat untuk mereka ini. Sekarang salah satu anak yang baru lulus, dia lagi belajar bahasa Jepang. Wow. Karena dia udah dapat beasiswa untuk lanjut ke Jepang tahun depan. Syaratnya dia harus lolos tes bahasa Jepang. Itu dulu anak jalanan yang hidup di jalan. Dream House ini tidak hanya memulihkan hak anak, tidak hanya memulihkan trauma, tapi juga membantu anak-anak menemukan impiannya dan potensinya ya Pak, serta mendorong juga agar anak itu bisa mewujudkan impiannya. Luar biasa sekali. Betul, sesuai namanya, Dream House. Dream House. Iya.
Dan lagu tema kami itu lagunya John Lennon, Imagine. Oh, Lennon Imagine. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us and the world Kalau will nggak get salah yang one. kemarin dinyanyiin Bu Mega ya Pak, itu nggak tahu editan apa gimana. Mbak Puan pernah nyanyiin itu di ruang sidang. Oh iya, Iya, nggak tahu, saya nggak tahu. Oh. Sedikit intermezzo ya teman-teman. Balik lagi mungkin Pak, ada terakhir ya, harapan Pak Semi. Atau mungkin sebelum ke harapan Ring, kilas baliknya tadi ada yang ini nggak Pak, perlu kami ketahui lagi tentang perjalanan 1 tahun dari 2 Sepanjang 3 tahun ini. ya. Sepanjang tahun ini, saya kira tadi sudah ya. Yang kami paling senang itu muncul champion-champion di keluarga-keluarga, dan dengan pemerintah juga semakin kolaborasinya semakin baik, sehingga harapan kami ke depannya tahun depan akan menjadi tahun yang kami akan melakukan banyak kampanye yang masif. Jadi kalau teman-teman datang bulan Januari mungkin akan lebih seru karena kita bisa merencanakan untuk kampanye awal yang baru, dan memang kami mau fokus ke kampanye yang lebih besar, masif, karena kelihatannya kok harusnya ini kan bagiannya pemerintah karena yang punya duit dan punya power, tapi kesadaran ini kok nggak muncul. Padahal kekhawatiran sangat nyata, kekerasan terhadap anak itu meningkat dengan luar biasa, dan soal anak bekerja, eksploitasi anak, child labor itu juga persoalan yang besar sekali. Jadi itu yang kita perlu mulai tahun depan, saya pikir. Jadi recapnya tahun ini, puji Tuhan, syukur alhamdulillah kita bisa dapat champion, dan tahun depan kita mau campaign lebih besar lagi. Oke, semoga terwujudkan dengan baik Amin. ya, Pak. Nah, mungkin sebagai penutup, jika boleh menyampaikan, apakah sekiranya ada pesan yang sangat ingin Bapak sampaikan kepada publik, terutama para orang tua di luar sana? Ya. Dreamhouse nggak bisa lakukan ini sendiri. Kita butuh kolaborasi, terutama dari orang tua. Jadi anak-anak zaman sekarang ini butuh orang tuanya. Orang tua jangan melepaskan pendidikan anak itu kepada gadget atau sosial media, tapi Betul. banyak masalah yang kami temukan di jalanan, di anak-anak itu karena kurang perhatian dari orang tua. Nah, itu tadi pesan yang sangat kuat sekali untuk Menutup obrolan kita pada sesi yang kali ini. Jadi kesimpulannya adalah jalanan bukanlah tempat yang aman untuk seorang anak, dan itu semua bermula dari orang tua dan dari rumah mereka sendiri ya. Dan untuk kita semua, generasi muda, generasi anak-anak dewasa, lihatlah adik kita, dan untuk para orang tua, tolong dibimbing anaknya, dipenuhi keempat haknya tadi, karena kalau bukan anak-anak kita, siapa lagi yang akan meneruskan kehidupan di dunia ini. Betul sekali. Terima kasih Pak Semi atas waktunya. Terima kasih kembali. Terima kasih. Harapannya saya semoga Dreamhouse kedepannya semakin besar, campaign-campaignnya semakin besar yang tadi sempat disampaikan, kedepannya semoga terwujud. amin. Nah, teman-teman, Setelah yang satu ini, jangan kemana-mana dulu, karena di sesi selanjutnya kita masih mempunyai narasumber yang gak kalah menarik ya Mas Adit ya. Jadi kan tadi sempat kita bahas bahwasanya di Dreamhouse ini ada anak dan ibu dampingan. Nah, nanti di segmen kedua akan kita hadirkan Ibu Dewi dan Adik Zozo. Jadi stay tune ya teman-teman. Kita istirahat dulu sebentar.